keluaran terbaru para netizen yang berkomentar dan menanggapi dan merespon dari Kang Ono Surono ini. Seperti apa kegemasan netizen yang membahas Kang Ono Surono tentang 1,7 triliun yang telah dipangkas oleh KDM. Oke, kita tonton bersama videonya. Kang Deddy Mulyadi, balikin dong 1,7 triliunnya. Jangan diacak-acak begitu anggarannya. Salam APBN. Ambil positif, buang negatif. Tonton video ini sampai habis. Jadi gue mau nunjukin videonya Kang Ono Surono lagi ya. Tapi ini sedikit aja videonya ya. Nih videonya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati. Jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, saya nggak merasa dilibatkan apapun. Rakyat Jawa Barat mana yang Kang Ono maksud? Saya rakyat Jawa Barat tidak merasa dilibatkan, Bapak. Itu rakyat Jawa Barat yang mana? Itu tadi video singkatnya aja ya. Fullnya ada di akunnya Kang Ono Surononya langsung. Kalian bisa langsung cek. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu motong anggaran 1,7 triliun, disisain 500 miliar aja. Yang dimana menurut berita yang beredar juga anggaran itu dipotong karena ada pemotongan juga pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Tolong banget ini beneran, tolong ya, jangan dikit-dikit bawa-bawa rakyat masyarakat Jawa Barat. Enggak, tolong jangan libatkan masyarakat Jawa Barat demi kepentingan pribadi kalian. Enggak, gue nggak merasa dilibatkan. Dan di video itu juga Kang Ono bilang, ayo masyarakat Jawa Barat cerdas. Justru Pak, karena saya rakyat Jawa Barat ya, karena saya sudah cerdas, maka dari itu saya paham kenapa anggaran itu disisain 500 miliar dari 1,7 T. Saya sebagai masyarakat Jawa Barat, Kang Ono, saya memahami kenapa 1,7 T itu dicoret oleh Kang Deddy Mulyadi. Masa Bapak yang pejabat, masa Kang Ono yang pejabat tidak memahami dan tidak mengerti sih Pak? Jadi yang harus cerdas itu saya sebagai rakyat Jawa Barat, kita sebagai rakyat Jawa Barat, atau Bapak sebagai pejabat di Jawa Barat. Itu karena ada himbauan anggaran efisiensi ya dari pemerintah pusat, Kang. Kayaknya lebih mending berdebat dengan masyarakat kecil, dengan rakyat kecil yang cerdas daripada yang punya jabatan tapi keblinger. Masyarakat awam ya, contohnya saya masyarakat awam yang tadinya nggak tahu seberapa besar anggaran daerah gitu ya. Jadi tahu Pak, dari 1,7 T disisa 500 M. Ya pastikan 500 M itu juga cukup Pak untuk anggaran daerah dari 1,7 T. Lah, saya sebagai orang awam, saya jadi mikir, pantasan aja jadi pada bisa hura-hura gitu kan. Yang tadinya nggak tahu seberapa besar uang anggaran, jadinya tahu, Kang. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Seremonial? Musrenbang itu wajib, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, makanya Musrenbang itu wajib, Bapak, bukan seremonial, wajib. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Betul sekali Kang Ono, nggak mungkin 1 jam 2 jam aja, tapi kan untuk menyusun rencana-rencananya 2 jam itu juga bisa nyicil, Pak. Bang, Bapak kalau sekali meeting langsung 8 jam itu nggak sakit kepalanya, Pak? Rapat sidang nggak nyampe berjam-jam aja masih banyak yang tidur kan, makanya sampai ada lagunya. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Tapi bener kan Kang, kalau mesti diskusi dulu sama DPRD, berbagai macam partai semua ada di sana, ya otomatis kerjanya jadi lebih lama dong, nunggu keputusan ini, keputusan itu, belum nanti ada isi kepala lain, ini itu, ujung-ujungnya nggak jadi. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025. Kang, kok Kang Ono itu kayak seolah-olah nggak mau dengerin pidato gubernur sih Kang? Padahal ya kalau Kang Deddy Mulyadi mau ngebahas tentang 2026 pun pasti beliau itu juga nyenggol-nyenggol 2025. Kalau 2025 nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada perencanaan apa-apa, ya gimana mau berencana untuk 2026 Kang? Kalau Kang Ono aja diundang untuk ikut acara tersebut tapi Kang Ono nggak hadir, gimana caranya Kang Ono mau tahu? Perkara dengerin pidato gubernur aja kayaknya berat banget rasanya denger pidato. Malah ngerasa disindir, bukannya mikir, ngerasa disindir. Ya, itulah statement dari Kang Ono Surono yang membuat warga Jawa Barat khususnya menjadi sewot dan kesel dan gemes sekali ya, dianggapnya warga Jawa Barat ini pada bodoh-bodoh dengan kata-kata Kang Ono Surono ini. Secara tidak langsung ini menyebutkan bahwa warga Jawa Barat itu bodoh ya, karena ayolah warga Jawa Barat, kalian harus cerdas. Berarti dianggapnya pada bodoh, padahal warga Jawa Barat ini malah pinter nih mengomentari seperti ini. Udah tahu seperti itu, pemberitaannya sudah tahu bahwa ada pemangkasan dana dari pemerintah pusat. Ini malah lebih pinter warganya daripada
Kang Ono Surono sendiri ya. Gimana konsepnya? Ono Surono tukang bakso di Lewigo. Ini lagunya, ya Allah, dari tadi gue elep. Katanya empok nyanyiin lagu Ono Surono. Kata gitu ya, lagu Ono Surono. Gue cari kagak ada, kan kagak nongol. Coba katanya judulnya Ono Surono tukang bakso. Gue cari masih kagak ada tuh di YouTube. Coba katanya lagu Ono Surono, masih gue cari kagak ada juga di YouTube. Lagu dengan ini ada ya di TikTok. Itu juga gue barusan dikirimin sama si Bang Conghai. Ini pokoknya di lagunya lah. Baru tersedia di platform TikTok. Kalau di YouTube mah belum ada. Gua otak-atik Ono Surono tukang bakso, Ono Surono tukang tahu, katanya disuruh pada nyari. Nongolnya mah ada ya, timbang berita-berita dari Tribun News Bogor, Tribun News Jawa Barat tuh terkait si Ono Surono yang biasa lagi tuh kan ngejeleh-jelehin Pak Deddy Mulyadi. Kedengaran enakan ya lagunya. Ono Surono tukang bakso di Lewigoong, katanya. Ono Surono disorodot. Kemana itu tadi disorodotnya? Aduh, netizen bener-bener ya ada-ada aja. Nah, buat lu pada nih, ini gue malam baru kelar lab. Mau ceritanya mau tidur, dikirimin video itu lah, gue jadi ngakak dewekan ini. Kata tetangga gue mah katanya lah itu ngapa, katanya si Mochika ketawa-ketawa, jangan-jangan kesurupan, bodoh amat ya nanan. Lu pada kalau mau pada gibah bareng mau kayak tadi no, fans ketumbar, ketua emak-emak barbar, tapi isinya itu bapak-bapak yang pada ngegibahin Ono Surono. Kalau mau pada ikut gibah sama gua, besok ya malam jam 9, ayo kita gibah. Besok temanya kita mau ngegibah KPAI. Nah, ntar keluar lagi nih lagu apa buat KPAI ini. Ayo mampir di lab gua ya. Besok malam jam 9, kalau malam ini mah udah kelar. Udah pada ketawa-ketawa noh, nyampe ada yang sambil berak ngebawa HP-nya nontonin lab gua pada ngegibah, bapak-bapak pada ngegibah, bayangin. Udah gitu ngebentuk tim fans ketumbar. Ketua emak-emak barbar tim Empo Mochika. Ayo kalau mau ikutan fans ketumbar, ayo mampir ya besok jam 9 malam. Kita bikin budak kuping-kuping yang suka ngejegal-jegal pada Deddy Mulyadi, kita bikin budak malam-malam daripada kagak bisa tidur. Udah, bye. Selamat tidur ya. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Emang Mang Ono mah lurah ulah di bawaan mun aya nyalon-nyalon gentenya punungan cigana sia tamanya Mang Ono eta geuningan ayeuna buktina gak bisa teh ngeritik we ka bapak aing kitu sia tamah si Mang Ono emang ulah di bawaan dia mun aya nyalon-nyalon genteng rudat asa ngarewa pisan we geuningan. Para pasukan wabah dan ternak wabah mulai terganggu ya dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing yang mengaku sebagai pengangguran sekarang sudah mulai sibuk saking takutnya ya. Saya dengar terakhir dia bangun-bangun jembatan bangun-bangun jembatan, mulai sibuk, mulai panik dan mengaku diri bukan pengangguran lagi. Nah, ini semakin menarik guys. Banyak pihak-pihak yang terganggu dengan kemonceran Gubernur Jawa Barat. Dulu pemberitaan itu RI 1 DKI 1, RI 1 DKI 1. Sekarang bergeser bos, RI 1 Jawa Barat 1, RI 1 Jawa Barat 1. Nah, udah gitu sinergitas lagi, Jawa Barat 1 dengan RI 1. Ini keren. Sampai Mas Gibran pun menotis bahwa KDM yang paling viral, yang paling keren. Bukan berarti pasukan wabah juga ya, ternak-ternak wabah mereka terganggu juga dengan adanya KDM ini. Jangan harap abahmu itu bisa duet dengan KDM. Hei, KDM ini di bawah Prabowo Subianto ya, ingat itu. Luar biasa. Dan KDM adalah orang yang paling berpotensi untuk RI 1. Luar biasa, mantap. Maju terus KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jawa Barat. Sekarang ada majalah yang ternama, namanya majalah Tempo, sudah mulai menyenggol-nyenggol KDM. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Jadi disama-samakan dengan Mulyono jilid 2 katanya. Bro, majalah Tempo, ingat lo di atas, ada yang komen, Anda majalah ternama, kami rakyat semua memilih pemimpin yang bukti bekerja.
Tulisan Anda harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat ketika Anda salah. Ingat, Tempo, ingat, Tempo, ingat. Lo bukan majalah kacangan, lo bukan majalah ecek-ecek. Berani berkata di depan rakyat Indonesia seperti ini, khususnya warga Jawa Barat. Deddy Mulyadi udah berbakti, udah berbagi kepada warga masyarakat, kaum duafa, kaum masakin. Dari dulu bukan sekarang, bukan pencitraan. Woi, lo jangan ikut-ikutan tolol. Dosa apa Kang DM sama Tempo gara-gara KDM mengefisiensi anggaran media? Nggak begitu dong, jangan disamakan. Kang ini jelas ijazahnya, jelas keluarganya. Pak Dedi, saya on time ya. Jangan dikirim ke barak militer tuh. Belum ada siapa-siapa, udah di sekolah. On time, ya. Ya, seperti itu ya tanggapan-tanggapan netizen yang gemes sekali dengan adanya statement dari Kang Ono Surono ya, yang menganggap warga Jabar ini pada masih bodoh ya, padahal ternyata kenyataannya adalah warga Jabar ini malah lebih pintar dari Kang Ono Surono maksud saya, Sunono jadinya ya. Maaf sekali ya, karena terlihat pintar nih warganya ya daripada Kang Ono Surono ini yang hanya bisanya tidak setuju dan mengkritik ya. Istighfar Kang Surono, warganya ini sudah pada pinter, jadi jangan dibodoh-bodohi ya. Nanti warganya pada gemes dan tidak terpilih lagi mau menyalonkan apapun tuh. Harap di hati-hati ya, harap berhati-hati, harap di garis bawah ya. Dan juga nanti banyak sekali cibiran, hujatan, caci maki di akun-akun Anda ya. Jadi jangan salahkan netizen ketika netizen nanti menghujat, mencaci maki, atau meledek, atau mengkritik. Itu jangan menyalahkan netizen, karena apa netizen bisa seperti itu? Karena Anda sendiri yang membuat gaduh seperti ini. Ya sudahlah, terserah Kang Ono, yang penting Kang Ono senang, yang penting Kang Ono puas. Mungkin hese sare, hese dahar, nyeri angen ya, karena saking sebelnya mungkin sama Kang Deddy Mulyadi. Ya udahlah, terserah Kang Ono ya. Dan terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan, saya minta maaf. Dan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya, bye.